Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Hong Yi begitu bahagia ketika Gumeng memanggilnya suami. Saking bahagianya Hong Yi terus saja memikirkan apa yang telah dia dengar dari Gumeng dan mengatakannya kepada ajudannya. Dia begitu senang karena Gumeng sekarang sudah didapatkan kembali cintanya oleh Hong Yi. Hong Yi dan Gumeng yang sama-sama jatuh cinta kembali menghabiskan waktu bersama-sama mereka dengan begitu sukacita, begitu romantisnya Hong Yi dengan Gumeng. Mereka pun berkencan selayaknya orang yang sedang pacaran. Dengan terbawa suasana, Hong Yi dan Gumeng pun begitu akrabnya, begitu mesranya mereka dalam hubungannya. Sampai akhirnya Gumeng pun menggoda Hong Yi dan akhirnya mereka melakukan hubungan yang lebih jauh lagi. Mereka melakukannya dengan ekstrim di dalam mobil. Hong Yi dan Gumeng pun menghabiskan waktu semalam bersama-sama, begitu indah untuk mereka. Di pagi hari, tak disangka setelah melewati malam yang indah bersama, Hong Yi dan Gumeng kedatangan Jojo, mantan tunangannya Hong Yi. Gumeng pun menemui Jojo sampai akhirnya antara Jojo dan Gumeng terjadilah perdebatan. Sepertinya Jojo masih belum menerima keputusan Hong Yi yang lebih memilih Gumeng sebagai istrinya. Perdebatan antara Jojo dan Gumeng pun semakin sengit, yang akhirnya Jojo mendorong Gumeng sampai terjatuh dan kepalanya terbentur kembali. Pada saat itu terjadi, datanglah Hong Yi bersama ajudannya. Kemudian Hong Yi membawa Gumeng ke dalam rumah dan menyuruh Jojo untuk pergi meninggalkan kediamannya. Setelah kejadian itu, Gumeng pun dirawat oleh dokter dan diobati. Akan tetapi selama Gumeng tidak sadarkan diri, dia bermimpi tentang apa yang telah menimpanya di masa lalu dan masa sekarang. Sepertinya Gumeng ingatannya sudah mulai pulih kembali. Karena mimpinya itu, Gumeng pun sampai terbangun dan sadarkan diri. Pada waktu itu Hong Yi sudah ada di sisinya. Hong Yi bertanya kepada Gumeng apa yang telah terjadi pada dirinya. Namun Gumeng pun menjawab tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Padahal ternyata setelah mimpi, Gumeng malah menjadi ingat akan segala sesuatu kenangan tentang dirinya. Di keesokan harinya, ketika Gumeng dan Hong Yi sedang bersama-sama, datanglah ajudannya membawa kabar bahwa Hong Yi naik jabatan dan akan dipindah tugaskan ke luar kota. Setelah mengetahui hal tersebut, Gumeng pun berkata kepada Hong Yi bahwa dia akan segera berkemas. Ternyata setelah mendengar kabar bahwa Hong Yi naik jabatan dan akan dipindahkan ke kota lain, Marsekal pun datang ke rumah Hong Yi untuk mengucapkan selamat. Marsekal dan Jojo pun disambut oleh Gumeng. Mereka pun diajak untuk makan malam bersama. Dalam jamuan tersebut, Marsekal pun tak henti-hentinya terus memuji Hong Yi. Mereka pun merayakannya dengan minum-minum sampai akhirnya Marsekal mabuk dan meminta izin kepada Hong Yi untuk ke belakang. Di saat Marsekal kembali lagi ke tempat makan, di sana dia melihat Gumeng sendirian. Sampai akhirnya dikarenakan dia sedang mabuk, dia pun menghampiri Gumeng. Dan apa yang terjadi? Marsekal pun malah menggoda Gumeng. Marsekal pun terus-terusan memaksa mendekati Gumeng. Akan tetapi Gumeng melawan Marsekal sampai akhirnya mereka terjatuh. Pada saat itu terjadi, Hong Yi pun datang dan melihat kejadian tersebut. Hong Yi begitu geram kepada Marsekal sampai akhirnya Hong Yi memisahkan Marsekal dengan Gumeng dan memukul Marsekal. Tanpa diduga, setelah Marsekal dipukul oleh Hong Yi, Marsekal malah tumbang dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sepertinya pada waktu itu Marsekal pun meninggal. Sepertinya kejadian ini adalah jebakan dari Ji Chen. Dia langsung datang bersama pasukannya mengepung Hong Yi di rumahnya.
Dengan caranya, Hong Yi pun berhasil mengelabui Ji Chen dan dia pun pergi keluar bersama Gumeng. Namun ketika mereka akan melarikan diri, apa yang terjadi? Ternyata Gumeng malah terjatuh dan akhirnya Gumeng pun disandra oleh Ji Chen. Karena khawatir terhadap Gumeng, akhirnya Hong Yi pun menyerahkan diri kepada Ji Chen. Saat Hong Yi berhadapan dengan Ji Chen, ternyata Ji Chen akan menembak Hong Yi. Akan tetapi dengan cepat Jiao Jiao pun menghadang tembakan tersebut. Akhirnya yang terkena tembakan adalah Jiao Jiao. Untuk menyelamatkan Hong Yi, akhirnya ajudan Hong Yi pun membuat Hong Yi tidak sadarkan diri dan membawanya pergi. Di tempat lain, Gumeng dibawa oleh Ji Chen dan Ji Chen pun memprovokasi Gumeng tentang Hong Yi. Ternyata selama ini yang melatih Gumeng untuk membalaskan dendam kepada Hong Yi adalah Ji Chen. Jadi Ji Chen itu sebenarnya mengadu domba antara Hong Yi dengan Gumeng. Ji Chen pun berhasil meyakinkan apa yang dikatakannya kepada Gumeng. Gumeng pun percaya dan dia ingin bersekongkol dengan Ji Chen. Dan Gumeng pun akan mengikuti semua rencana Ji Chen. Waktunya pun tiba dan ternyata di sini Ji Chen malah melangsungkan pernikahan dengan Gumeng. Saat mereka akan memulai acara pernikahan tersebut, ternyata datanglah Hong Yi. Setelah Hong Yi datang, Ji Chen pun tidak menunda-nunda lagi. Dia langsung mengepung Hong Yi. Ternyata pernikahan ini adalah jebakan Ji Chen kepada Hong Yi agar Hong Yi muncul di hadapannya memberikan stempel yang selama ini diinginkan oleh Ji Chen. Saat Ji Chen akan mengambil stempel dari Hong Yi pun malah melemparkan stempel tersebut menjauh dari dirinya yang bertujuan agar ketika Ji Chen mengambil stempel tersebut, Hong Yi dapat membebaskan Gumeng. Saat Ji Chen menjauh dari Hong Yi untuk mengambil stempel yang dilemparnya, Hong Yi menyuruh Gumeng untuk mendekati Hong Yi. Akan tetapi tanpa disangka apa yang terjadi, Gumeng malah mendekati Hong Yi dan menembaknya. Saat itu tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya, Gumeng pun mencurahkan segala apa yang ada dalam pikirannya. Dia mengatakan dia melakukan ini semua dikarenakan dia ingin membalas dendam kepada Hong Yi. Padahal sebenarnya yang membunuh keluarga Gumeng adalah Ji Chen. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Gumeng kepada Hong Yi pun masih tetap mengutarakan isi hatinya kepada Gumeng bahwa selama ini dari dulu sampai sekarang dia hanya mencintai Gumeng. Dan ternyata Hong Yi sudah mengetahui bahwa Gumeng sudah kembali lagi ingatannya. Dia mengatakan kepada Gumeng bahwa sebenarnya dia sudah mengetahui sebenarnya ketika dia menghadiri pernikahan Ji Chen dengan Gumeng adalah jebakan dan kemungkinan kecil dia akan selamat. Akan tetapi demi membuktikan cintanya kepada Gumeng, dia bersedia untuk mati di tangan Gumeng. Dalam keadaan seperti itu pun Hong Yi masih meminta maaf dan mengungkapkan isi hatinya kepada Gumeng. Namun apa yang terjadi tak disangka, Gumeng malah melukai dirinya sendiri. Melihat apa yang dilakukan oleh Gumeng, Hong Yi pun sangat terkejut, begitu pula dengan Ji Chen. Ji Chen bertanya kepada Gumeng mengapa dia harus melakukan ini semua dan mengapa selama ini dia hanya mencintai Hong Yi. Pada saat itu pun Hong Yi berkata kepada Ji Chen bahwa sebenarnya dia mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan di rumahnya Gumeng dan dia mengetahui bahwa itu adalah Ji Chen. Ji Chen pun tidak mengelaknya, dia mengakui semua yang dikatakan oleh Hong Yi. Malah dia berkata kepada Hong Yi bahwa sebenarnya Gumeng dan keluarganya Hong Yi diadu domba oleh dia. Pada saat itu pun terus terjadi perdebatan antara Hong Yi dengan Ji Chen. Hong Yi mengatakan semua kebenaran yang terjadi. Akan tetapi Ji Chen mengatakan apapun yang dikatakan oleh Hong Yi sudah terlambat dan sia-sia.
Sekarang jabatan Hong Yi telah berpindah kepada Ji Chen menjadi panglima. Saat Ji Chen akan menghabisi Hong Yi, di sini Hong Yi dengan cepat menembak dahulu Ji Chen. Akhirnya Ji Chen pun jatuh tumbang dan Hong Yi pun terselamatkan. Mereka pun tergeletak di ruangan yang sama. 2 tahun dari kejadian itu pun berlalu dan akhirnya Hong Yi dan Gumeng pun bersama kembali dengan status yang berbeda. Hong Yi pun menjadi seorang prajurit yang biasa dan Gumeng menjadi perawat. Mereka pun masih dipertemukan untuk bersama-sama. Begitulah akhir dari cerita di antara benci dan cinta antara Hong Yi dengan Gumeng.